فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Iya, karena apa? Karena KSI didukung pemerintah. Pemerintah tak rela KSI kalah, walaupun secara lughah memang si bawah lebih kuat, tapi tak mau KSI kalah karena KSI adalah ulama pemerintah istilahnya. Sehingga sampai rela apa? Merasuah orang Badui agar orang Badui jadi saksi memenangkan KSI. Iya. Tapi bukanlah jahat-jahat sangat, sekitar khilaf masalah Zambur itu masalah. Baik, masalah lughah yang sangat mendalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari. Baik, sebelum masuk ke hadis ke-509 yang tadi malam itu ya, 508. Untuk Utsman bin Abi Syaibah dah betul, yaitu Abul Hasan. Baik, Abul Hasan. Kemudian untuk yang Jarir beliau adalah Abu Abdillah, sudah betul. Kemudian itu apa? Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, Abu Abdillah. Mansur juga sudah betul, yaitu Abu Attab. Kemudian Ibrahim An-Nakhai juga sudah betul, yaitu Abu Imran Al-Kufi. Al-Aswad tadi malam mana keliru ya. Ana mengatakan Abu Utsman, yang betul Abu Abdurrahman. Al-Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Babul Mi'ah, bab ke-100. Yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Orang yang sholat boleh menolak orang yang lewat di hadapannya. Ini umum, sama saja dia punya sutroh atau tidak. Kalau yang lewat terlalu dekat boleh ditolak biar tidak mengganggu sholat dia. Kalau lewat agak jauh terserah. Baik, ini sunnahnya biar sholat dia tidak terpotong pahalanya, rugi nanti, naudzubillah. Walaupun bukan dilewati oleh wanita yang sudah balik atau keledai atau anjing hitam, anjing hitam. Kita lihat di sini Imam Bukhari mendatangkan asar sahabat. Wa radda Ibnu Umar al-marra baina yadayhi. Ibnu Umar pernah menolak orang yang lewat di hadapan beliau. Fit tasyahud, ketika beliau sedang tasyahud, ia sedang duduk. Wa fil Ka'bah, dan juga ketika beliau ada di dekat Ka'bah. Ini menunjukkan walaupun di tanah suci Mekah orang tak boleh asal lewat sesuka hatinya, harus perhatikan jangan mengacau sholat orang lain, hendaknya agak menjauh. Walaupun untuk cari sutroh memang agak susah kalau berdesak-desakan, tapi tetap jangan sampai melanggar karena dosanya besar lewat di hadapan orang yang sholat. Sampai Nabi mengatakan la ayyaqifa ahadukum arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Hadis sahih. Seandainya salah seorang dari kalian berhenti diam selama 40 masa, itu masih lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Tak tahu bagaimana dan bagaimana, menunjukkan dosanya besar itu. Lebih baik menunggu 40 hari daripada risiko. Baik, wakal Ibnu Umar mengatakan in aba illa an tuqatilah faqatilhu. Ibnu Umar menasihati murid-muridnya, kalau orang itu enggan untuk berhenti atau pindah tempat kecuali engkau harus memerangi dia, maka perangi dia, karena Nabi yang menyuruh memang demikian. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Abdul Razak di dalam musannaf mereka berdua, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidh. Dan yang lewat ini siapa? Di sebagian riwayat disebutkan yang lewat ini murid beliau yang mungkin belum tahu, namanya masih proses belajar. Kalau tak salah adalah Abdullah bin Dinar, ya Abdullah bin Dinar, saudara Amr bin Dinar. Sikoh, cuma mungkin belum tahu ilmunya atau apa. Sekarang kita masuk hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisu tasi' ba'da khamsimi'ah, 509. Haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar beliau namanya Abdullah bin Amr. Abu Ma'mar al-Basri. Abdullah bin Amr Sikoh. Qala haddatsana Abdul Waris. Beliau adalah Abdul Waris ibnu Sa'id al-Basri, Abu Ubaidah Sikoh. Abdul Waris ibnu Sa'id. Qala haddatsana Yunus, yaitu Yunus bin Ubaid, murid terbaiknya Al-Hasan al-Basri. Yunus bin Ubaid, Abu Ubaid al-Basri.
An Humaid ibn Hilal. Humaid bin Hilal, beliau adalah Abu Nasr. Humaid bin Hilal, Abu Nasr Al-Basri juga. Tayyib an Abi Saleh Dakwan As-Saman Al-Madani. Yang sejak dari awal semuanya Basriun kecuali Abu Saleh Dakwan As-Saman Al-Madani. Anna Abu Sa'id. Abu Sa'id juga Madani ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Madani Al-Ansari. Solat ni banyak Sufiyun dan Basriun. Iya betul. Kadang-kadang Madinah, kadang-kadang Syam, tapi kadang-kadang Mesir. Tapi memang waktu itu memang betul-betul ilmu berkembang di Irak. Makanya tak heran. Ramai yang minat. Iya betul. Hadis itu banyak di Irak. Betul. Karena terutamanya memang ibu kota sudah pindah. Sebab solat ni perkara asas. Betul. Islam. Jadi maknanya yang pelajar banyak di Irak. Betul. Hatta di zaman Imam Syafi'i, beliau mengatakan laula Malik wa siapa itu? Laula Malik wa Sufyan ibnu Uyainah la dzhabal ilmu min Hijaz. Kalau bukan karena Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Malik di Madinah, Sufyan bin Uyainah di Makkah, niscaya ilmu telah hilang dari Hijaz. Tentunya ini dengan izin Allah Ta'ala, yaitu saking banyaknya muhaddisun dan ulama di Irak, sampai Mekah Madinah hampir kalah. Kalau bukan karena masih ada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Maknanya mereka ni orang yang suka belajar. Betul. Lagi pula memang ibu kota negara sudah di Irak, sehingga ya aktiviti maksimalnya di sana memang. Budaya tamadun dia tu Babylon. Betul. Belajar ilmu. Iya. Sejak Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota muslimin dari Madinah ke Kufah, memang berkembang dahsyat di situ. Ya, budaya ibu bapa mereka tu suka ilmu. Betul, memang mereka rajin belajar, suka ilmu juga. Babylon lah. Babylon. Iya, Babilonia dulunya, orang-orang Babilonia. Daripada Parsi. Dan terutamanya yaitu orang-orang Asbahan. Memang dikatakan Quraisynya Ajam, Asbahan. Memang akalnya hebat dan rajin belajar waktu itu. Betul. Ya Kufi, ya dari keluarga sana memang, keluarga Asbahan juga. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Bahwasanya Abu Sa'id berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perpindahan sanad. Imam Bukhari mendatangkan sanad kedua. Wa haddatsana Adam bin Abi Iyas. Beliau adalah Abul Hasan Al-Asqalani. Baik. Jadi beliau kalau tidak salah Syami ya di sini. Asqalan Syam. Kalau tidak salah Siqah. Qala haddatsana Sulaiman ibnul Mughirah. Abu Sa'id, Sulaiman ibnu Mughirah, Abu Sa'id Al-Basri. Qala haddatsana Humaid ibnu Hilal. Humaid bin Hilal tadi itu Abu Nasr Al-Basri Al-Adawi. Qala haddatsana Abu Saleh As-Samman, tadi itu Dakwan Al-Madani. Qala ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri. Saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, fi yaumi Jumu'ah, pada suatu hari Jumat, yusolli ila syai'in yasturuhu minan nas. Beliau salat menghadap ke sesuatu benda yang menjadi sutrah beliau, menutupi beliau dari orang-orang. Baik. Fa arada syabun min Bani Abi Mu'aid. Kemudian salah seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aid, ini masih dekat dengan Bani Umayyah. Bani Abi Mu'aid ini, anak muda ini ingin an yajtaz, untuk melintas baina yadai, di hadapannya. Fadafa'a Abu Sa'id fi sadri. Abu Sa'id menolak dadanya. Fanadhara syab. Kemudian anak muda ini menunggu. Falam yajid, atau mungkin nadhara ilai, itu melihat-lihat. Falam yajid masaghan illa baina yadai. Dia tidak mendapatkan tempat berlalu kecuali di hadapan Abu Sa'id. Wah, nggak ada tempat. Ya sudah, lewat situ lagi. Dia tidak tahu hadis menunggu 40 hari lebih baik daripada melintas. Fa'ada liyajtaz. Maka dia mengulang lagi untuk melintas. Tak sabar menunggu orang yang tengah sholat. Fadafa'ahu Abu Sa'id asyadda minal ula. Maka Abu Sa'id menolaknya dengan penolakan yang lebih keras dari yang pertama. Fanala min Abi Sa'id. Maka orang ini mencaci Abu Sa'id. Ini tak tahu diri. Dia siapa? Walaupun
dia masih dari keluarga Bani Umayyah, tapi harus tahu diri, ini sahabat, tahu dirilah. Tapi biasa kadang orang kalau tidak kenal atau dia merasa dirinya bangsawan atau apa, nah, tak tahu ini adalah sahabat dan ulama sahabat, malah dicaci padahal sedang sholat. Summa dakhala ala Marwan, lalu dia masuk ke Marwan ibnul Hakam, khalifah Bani Umayyah, melapor penguasa. Fasyaka ilaihi malati, dia mengeluh kepada Marwan apa yang dia dapati min Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Mengeluhnya tak calang-calang, tak tanggung-tanggung, langsung ke penguasa nomor 1, ke raja. Jelas itu sudah kerajaan, bukan paling enggak lah wali Madinah dulu lah, tak langsung ke orang nomor 1, menunjukkan kalau dia orang dekat dohirnya. Tayyib. Fadakhala Abu Sa'id khalfah, kemudian Abu Sa'id masuk menemui Marwan di belakang pemuda itu, ala Marwan. Ia masuk ke Marwan. Abu Sa'id siap bela diri juga, tak masalah, dan dia siap menyampaikan ilmu. Faqal malaka wali bani akhika ya Abu Sa'id, maka Marwan tidak langsung marah. Dia bertanya, ada apa denganmu? Ada apa antara engkau dengan keponakanmu itu, wahai Abu Sa'id? Nah, pangkatnya pangkat anak buah, keponakan. Qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Abu Sa'id bercerita, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saya berbuat ini karena ikut Nabi, bukan suka hati tolak-tolak orang, bukan. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh, apabila salah seorang dari kalian sholat ke arah sesuatu yang menutupi dia, jadi sutrah minan nas, dari orang-orang, fa arada ahadun ayyadta'an yajtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang ingin melintas di hadapannya, fal yadfa'hu, hendaknya dia menolaknya. Jangan, oh ini hak asasi manusia, melintas sesukanya. Tak, dia punya asasi, kita juga punya hak asasi, dan kita dilindungi oleh syariat. Fa in aba fal yuqatilhu, kalau dia enggan untuk berhenti maka perangi dia. Fa inna ma huwa syaitan, karena dia itu hanyalah setan, ia tidak taat kepada syariat. Tayyib, ini riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bolehnya menolak orang-orang atau sesuatu yang mengganggu sholat. Sama saja itu orang atau hewan melintas di hadapan kita, ini mengganggu, kecuali kalau agak jauh, maka bukan hak kita untuk lari-lari mengejar dia di depan jauh, tak perlu. Dan ini menunjukkan orang yang tidak ikut syariat, bahkan setelah diperingatkan masih membangkang juga, ini boleh dipanggil sebagai syaitan. Karena syaitan itu adalah dari apa? Syatona, yaitu al-hablut tawil, tali yang panjang, yaitu berlama-lama dalam keburukan. Atau dari syato, yaitu yang suka membangkang. Intinya adalah yaitu diperintahkan untuk menolak agar tidak mengganggu sholat kita. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.